warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza, NIM A01222046, kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi kuliah mengenai pendidikan kewarganegaraan. Materi yang pertama yaitu mengenai identitas nasional, di mana identitas ini merupakan ciri kekhasan dan karakteristik suatu bangsa, di mana jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Pentingnya identitas nasional yaitu dapat membedakan karakteristik, eksistensi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Nasionalisme bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme terdiri dari semangat persatuan, tindakan nyata, dan upaya penyatuan, di mana histori dari bangsa Indonesia ini dari zaman kerajaan yang meliputi kekuasaan dan wilayah, zaman Orde Lama di mana Soekarno membangun toleransi agama, zaman Orde Baru di mana Soeharto mengutamakan pendidikan dan perekonomian, dan zaman Reformasi di mana timbullah semangat nasionalisme. Materi yang kedua yaitu mengenai bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama menurut Anderson, bangsa merupakan suatu komunitas yang dapat dibayangkan seperti bahasa perantara, status seseorang, dan waktu. Sedangkan menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan bersama dan hasrat bersama. Pembentukan bangsa. Ada 4 unsur dalam pembentukan bangsa. Yang pertama yaitu adanya keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua, keinginan untuk kemerdekaan dan kebebasan nasional. Yang ketiga, keinginan akan kemandirian dan keunggulan untuk mendapatkan pengakuan. Yang keempat, keinginan untuk mengejar kehormatan. Pengertian negara. Negara adalah organisasi terbesar. Menurut Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan negara dengan mengatasnamakan masyarakat, karena kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat. Sedangkan menurut Lasky, negara adalah masyarakat yang diinterogasikan karena mempunyai wewenang memaksa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Adapun sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara ada 3, yaitu yang pertama sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, yang ketiga sifat yang mencakup semuanya. Selanjutnya, teori terbentuknya negara. Yang pertama yaitu menurut Devine teori atau teori ketuhanan. Negara dibentuk oleh Tuhan, kemudian raja ditunjuk sebagai pemimpin. Raja bertanggung jawab terhadap Tuhan. Yang kedua yaitu instinctive teori atau teori alamiah. Negara ini dibentuk sekumpulan orang atau komunitas. Kemudian komunitas membentuk kegiatan dalam komunitas. Zon politikon, dia ingin mengalahkan masyarakat lainnya. Yang ketiga, force theory atau teori kekuatan adalah teori yang digunakan untuk menunjuk siapa yang menjadi pemimpin. Yang keempat yaitu teori perjanjian sosial. Pada teori perjanjian sosial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu John Locke, manusia hidup sederajat menurut hukum akal. Yang kedua, Thomas Hobbes, masyarakat pernah hidup pada masa kekacauan hukum atau aturan adat yang masih diberlakukan. Yang ketiga, C.J. Rousseau, yaitu masyarakat harus berada pada keadaan state of nature atau negara yang berkebudayaan. Selanjutnya, syarat berdirinya negara. Yang pertama yaitu adanya rakyat. Yang kedua, adanya wilayah. Yang ketiga, adanya pemerintah. Yang keempat, adanya kedaulatan. Sifat-sifat kedaulatan. Yang pertama yaitu absoluteness, tidak dapat diubah. Yang kedua, universality atau berlaku umum. Yang ketiga, permanence atau berkesinambungan, dan yang keempat yaitu invisibility atau hanya satu kedaulatan dalam negara. Selanjutnya,
Fungsi dan tujuan negara. Yang pertama yaitu fungsi esensial, yaitu mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Yang kedua, fungsi fakultatif, yaitu meningkatkan kesejahteraan di segala bidang. Yang ketiga, tujuan asli, yaitu perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Dan yang keempat, tujuan sekunder, yaitu kesejahteraan kolektif. Dan yang kelima, tujuan peradaban, yaitu keamanan negara. Adapun pengakuan dari negara lain, yang pertama yaitu P de facto, bisa tetap atau sementara, bisa menimbulkan hubungan ekonomi dan perdagangan. Negara jatuh de facto dicabut. Yang kedua, P de jure atau bersifat penuh, menimbulkan hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik atau kedaulatan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, pengertian warga negara. Warga negara adalah individu sebagai bagian dari satu penduduk yang menjadi unsur negara. Menurut Hikam atau citizenship, subjek dari komunitas yang membangun negara, nation state tergantung dari citizenship. Yang kedua, warga negara Indonesia. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Adapun Undang-Undang 62 tahun 1958 ayat 1, warga negara Indonesia untuk yang pertama orang-orang berdasarkan perundang-undangan, yang kedua orang-orang berdasarkan perjanjian, yang ketiga orang-orang berdasarkan peraturan sejak proklamasi 17 Agustus 1945, yang keempat siapa yang dinyatakan berstatus sebagai warga negara Indonesia, yang kelima pewarganegaraan biasa atau naturalisan, yang keenam akibat pewarganegaraan, yang ketujuh pewarganegaraan istimewa, yang kedelapan kehilangan kewarganegaraan. Terdapat dua asas, yaitu yang pertama asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, yang kedua asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Jika tidak memenuhi kedua asas tersebut akan muncul apatride, yaitu tidak memiliki status kewarganegaraan apabila memakai ius soli dilahirkan di negara berasas ius sanguinis. Adapun bipatride, yaitu seseorang memiliki dua kewarganegaraan atau apabila berasal dari keturunan negara berasas ius sanguinis dan lahir di negara yang menggunakan asas ius soli. Adapun solusi dari permasalahan di atas yaitu yang memperoleh kewarganegaraan atau naturalis. Yang pertama, prinsip atau syarat masing-masing negara berbeda. Kedua, hak terkait, termasuk hak opsi atau mengajukan kehendak sebagai warga negara. Yang kedua, hak repudiasi atau menolak pemberian kewarganegaraan melalui stelsel pasif, di mana stelsel pasif ini yaitu tawaran kewarganegaraan karena telah memberi reward terhadap negara. Adapun hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Syarat objektif terkenal berbangsa dan bernegara. Yang pertama, hak, yaitu sesuatu yang harus didapat berupa material atau non-materi. Yang kedua, kewajiban, yaitu sesuatu yang dituntut pihak berkepentingan. Yang ketiga, hak warga negara diperinci dengan law enforcement atau tergantung budaya. Yang keempat, hak warga negara diatur dalam trias politika. Yang kelima, yaitu hak warga negara diatur dalam Pasal 26 ayat 1, Pasal 27 ayat 1, 2, 3, Pasal 28A sampai J, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31 ayat 1 dan 2, Pasal 32 ayat 1, Pasal 33, Pasal 34. Selanjutnya yaitu hak warga negara diatur juga dalam yang pertama, keadilan kumulatif, yaitu perlakuan kepada seseorang. Yang kedua, keadilan distributif, yaitu dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan, perlakuan kepada seseorang dengan jasa yang telah diberikan. Adapun perwujudan organis antara dharma agama dan dharma negara.
Yang pertama yaitu didasarkan ideologi nasional Pancasila yang berdasarkan KTME. Yang kedua, Dharma Sujana 1995 31-48, yaitu kebajikan, kewajiban suci dan pengorbanan suci. Yang ketiga, Dharma Agama, yaitu kebajikan dalam menjalankan ajaran agama. Yang keempat yaitu Dharma Negara, yaitu kewajiban terhadap negara berlandaskan nilai kesucian yang bersumber dari YTME. Selanjutnya itu materi keempat, yaitu demokrasi dan masyarakat madani Indonesia. Pengertian demokrasi dalam bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein atau yang berarti pemerintah. Dalam bahasa Inggris itu demokrasi. Rakyat memegang peranan penuh, government from the people, by the people, and for the people. Sejarah demokrasi. Pertama kali di negara Yunani kuno 4-5 sebelum Masehi, sistem negara kota atau city-state mendapat reaksi keras dari negara-negara di zamannya karena menerapkan sistem monarki, sistem kerajaan tertua atau yaitu hak turun-temurun. Kalau demokrasi yaitu hak turun yang dapat melahirkan temurun tapi dipilih anarki. Kedua, politik pemerintahan setelah Revolusi Amerika tahun 1770 dan Revolusi Prancis tahun 1789. Yang pertama yaitu diumumkan sistem baru adalah the government by the people dengan sistem monarki absolut. Yang kedua, sistem demokrasi disalahgunakan oleh rezim-rezim total dan diktator militer yang berusaha mendapat dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi. Adapun ciri negara yang melaksanakan sistem politik dan pemerintahan demokrasi. Yang pertama yaitu pengakuan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, adanya sistem perwakilan dalam pemerintahan. Yang ketiga, adanya pemisahan kekuasaan. Yang keempat, adanya sistem pemilu. Yang kelima, demokrasi dengan rule of law. Yang keenam, sistem peradilan yang bebas. Yang ketujuh, partisipasi rakyat. Yang kedelapan, perlindungan HAM. Yang kesembilan, otonomi daerah. Dan yang kesepuluh yaitu menjamin terwujudnya kemakmuran dan keadilan. Adapun hak asasi manusia. Hak dasar manusia yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki sesuatu, kemudian berkembang menjadi hak pribadi, hak ekonomi, hak pengayoman, hak politik, hak sosial budaya, hak atas peradilan yang bebas, dan hak memihak, dan hak tidak memihak. Adapun mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB nomor 217A 10 Desember 1948 terdapat pertimbangan, yaitu menimbang pengakuan atas martabat, menimbang ketidakbolehan memandang rendah HAM, menimbang HAM perlu dilindungi peraturan hukum, menimbang anjuran persahabatan antar negara, menimbang bangsa anggota PBB percaya hak dasar manusia, menimbang penghargaan, pelaksanaan HAM dan kebebasan dalam kerjasama dengan PBB, menimbang hak dan kebebasan penting untuk pelaksanaan janji. Selanjutnya yaitu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberi perlindungan hukum bagi warga negara melalui lembaga peradilan yang bebas, tidak memihak serta menjamin HAM. Adapun konsep negara hukum Indonesia menurut Mahfud MD. Yang pertama itu jaminan perlindungan HAM, yang kedua supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga pemisahan dan pembagian kekuasaan, dan yang keempat lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat egaliter. Ciri utama dari masyarakat madani yang pertama yaitu kesukarelaan, yang kedua keswasembadaan, yang ketiga kemandirian tinggi terhadap negara, dan yang keempat yaitu keterkaitan kepada nilai hukum yang disepakati bersama. Adapun fasilitas yang nyata dari negara kepada masyarakat madani. Yang pertama yaitu jaminan hukum dan jaminan politik bagi masyarakat madani. Yang kedua yaitu memupuk suasana kultural dan ideologis masyarakat madani. Dan yang ketiga yaitu pembangunan masyarakat madani erat dan proses demokratisasi.